Halo semuanya, perkenalkan nama gue Aldi Satria dan di samping gue ini adalah Sirocco 14 TSI Airline tahun 2018. Nah, mobil ini menurut pihak dealer adalah Sirocco terakhir yang mereka jual di Indonesia. Karena sebelumnya Sirocco itu terakhir diproduksi di tahun 2018 dan setelah itu discontinue. Jadi mereka cuma ngabisin stok-stok yang tersedia yang ada di gudang. Mobil ini menurut gue adalah salah satu mobil terganteng yang VW Indonesia pernah jual karena dia tarikan desainnya nggak cuma sporty dan agresif tapi juga bisa kelihatan elegan karena mobil ini desainnya seperti sebuah coupe, jadi ada banyak tarikan garis membulat terutama di bagian belakang dan di bagian depan bisa dilihat dari lampu sini. Jadi ini membulat, kemudian kalau ditarik lagi ke sini ini dia menajam, jadi mobil ini bisa kelihatan agresif dan sporty di saat yang bersamaan. Karena ini adalah versi airline, maka ada beberapa pembeda dengan versi standarnya. Contohnya di bagian depan sini, ini ada banyak tarikan garis agresif yang bikin mobil ini kelihatan makin sporty. Kemudian di bagian velg dan ban, ada velg 18 inci versi airline dan juga ban Pirelli P Zero. Jadi bannya itu juga mendukung banget untuk sporty driving. Kemudian terakhir ada badge penanda bahwa ini adalah varian airline. Karena ini adalah versi facelift, maka lampu depannya pun berbeda dengan versi sebelumnya. Jadi di bagian depan sini sekarang udah ada DRL yang bentuknya mirip banget sama seri 3 G20 yang baru aja keluar. Untuk lampu utama masih tetap pakai xenon, sedangkan lampu belakang itu dia udah pakai LED sepenuhnya dan ada tarikan garis LED yang mengelilingi rumah lampu dan ada 2 titik LED di tengahnya. Dan lampu belakang ini kalau malam kelihatan modern banget. Sirocco ini mesinnya sama kayak yang ada di VW Golf MK6 14 TSI dan mesin ini itu tergolong canggih dan mahal karena dia punya turbocharger dan supercharger sekaligus. Setelah ini VW itu udah nggak bisa ngembangin mesin seperti ini untuk varian entry level karena biaya pengembangannya terlalu mahal dan mereka kemarin itu juga udah sempat kena skandal. Jadi kalau misalnya dibandingin sama merek Eropa lainnya yang di entry level, mesin ini itu menurut gua masih yang terbaik. Kalau kita bandingin sama kayak di Mercedes yang 1300 cc turbo, kemudian BMW yang walaupun 1500 cc tapi dia 3 silinder dan turbocharger, mesin ini itu masih terbaik. Apalagi kalau dibandingin sama Audi yang cuma pakai mesin 1.2 TSI dari VW Polo. Jadi mobil ini mesinnya masih yang terbaik menurut gue untuk di kelasnya. VW terkenal dengan transmisi dual kasnya atau yang biasa disebut dengan DSG. Nah, DSG ini bisa ngebantu perpindahan gigi per sekian detik lebih cepat daripada transmisi konvensional. Jadi kalau misalnya kita mau nyetir yang lebih sporty, lebih agresif lagi, transmisinya pun juga udah ikut mendukung. Oke, sekarang kita udah masuk di kabin Sirocco ini. Nah, interior mobil ini menurut gua itu kebalikan dari eksteriornya. Kalau eksterior mobil ini itu desainnya sporty, stylish, bentuknya keren, interiornya itu kelihatan sederhana. Bahkan di beberapa bagian itu udah mulai kelihatan jadul ya. Jadi balik lagi, mobil ini kan basisnya Golf MK5, mobil yang sekitar belasan tahun yang lalu. Contohnya bisa dilihat di MI di sini. Nah, di MI di sini itu dia belum full color, masih monokromatik, hitam putih. Jadi kalau misalnya kita perhatiin lebih detail lagi, itu tulisan sama hurufnya bahkan pixelated, jadi masih titik-titik gitu. Jadi persis kayak HP sekitar 15-20 tahun yang lalu. Tapi untuk mengakses apa yang ada di MI di sini itu bisa melalui tombol-tombol yang ada di sini. Dan ini menurut gue setirnya udah termasuk oke karena kelihatan modern, jadi mirip sama VW-VW lainnya. Kemudian kita masuk ke konsol tengah. Untuk AC mobil ini tuh masih pakai knob yang diputar, jadi belum digital, apalagi dual sound. Tapi menurut gue seharusnya AC mobil ini itu udah digital seenggaknya, jadi biar bisa lebih presisi lagi ngatur suhunya. Tapi positifnya AC mobil ini itu hembusan kipasnya itu termasuk kencang, jadi agak sedikit berbeda sama mobil Eropa lainnya. Jadi kalau mobil Eropa lainnya itu biasanya kita harus ngatur set kipas di nomor 3 atau 2, mobil ini nomor 1 itu udah cukup dingin. Kemudian di atasnya ada head unit yang menurut gue udah termasuk canggih karena udah bisa Apple CarPlay ataupun Android Auto. Jadi head unit ini itu udah relevan, bisa relevan sampai sekitar 5-10 tahun ke depan. Cuma sayangnya head unit secanggih ini belum support kamera mundur. Jadi kalau misalnya kita mau pasang kamera mundur, itu kita harus ganti head unitnya juga. Jadi gue agak begitu paham kenapa head unit secanggih ini itu nggak support kamera mundur. Untuk kualitas audionya, kualitas audio mobil ini tuh suaranya agak sember. Jadi kalau misalnya kalian mungkin nanti tertarik untuk beli mobil ini, kualitas audionya itu mungkin bisa di-upgrade lagi, entah ganti speaker, tambah power ataupun lainnya. Kemudian di bagian atas sini ada beberapa gauge seperti petunjuk indikator oli, stopwatch yang menurut gua nggak penting-penting banget, dan ada boost meter.
Nah, ini adalah pembeda antara mobil ini sebelum facelift dengan sesudah facelift. Kemudian di atas sini ada kaca spion yang menurut gue bisa lebih lebar 1 atau 2 cm lagi. Karena dengan kondisi duduk berkendara seperti ini, itu dia nggak bisa 100% cover kaca belakang. Sedangkan mobil ini itu desain bentuknya seperti coupe, jadi atapnya melandai, kaca belakang sempit, kecil, dan kemudian headrest jok belakang itu dia model yang permanen. Jadi visibilitas ke belakang ini termasuk terbatas banget untuk di mobil ini. Kemudian di atas sini nggak ada sunroof, tapi menurut gua nggak apa-apa, nggak esensial, karena sunroof itu salah-salah kalau misalnya sunsetnya yang model jaring itu malah bisa bikin makin panas karena cahaya matahari di Indonesia kan berlimpah. Tapi kalau misalnya kalian berpendapat sunroof itu bisa bikin mobilnya makin keren, ya monggo berkomentar. Kemudian di bagian atas sini ya standar lah tombol-tombol. Cuma ada satu kelemahan besar yang menurut gue nggak harusnya ada di mobil ini, yaitu kualitas material interiornya. Jadi plastik mobil ini dia itu kayak yang di harga mobil 200 jutaan ke bawah. Bahkan kalau kita pegang gini itu kayak bunyi kret-kret agak sedikit mengganggu. Kemudian tombol-tombol ini tipis banget, jadi kayak mau copot gitu. Kemudian di bagian sini ini ada headrest yang sebenarnya udah lumayan bagus karena dia ditutupi dengan material empuk soft touch gini. Cuma sayangnya nggak diimbangi sama kualitas materialnya. Jadi kalau misalnya kita taruh tangan lama-lama di sini, ini malah bikin kayak semacam rasanya iritasi gitu. Jadi harusnya material interior mobil ini tuh bisa lebih baik lagi. Oke, jadi mobil ini itu rasanya impresinya mirip banget rasa berkendaranya sama Golf MK6 14 TSI. Walaupun mobil ini adalah basisnya Golf MK5, tapi mungkin karena perbedaannya cuma satu generasi platform, jadi rasa berkendaranya itu nggak terlalu signifikan perbedaannya. Kedua, mobil ini tuh punya mesin yang sama dengan Golf MK6 14 TSI, jadi tarikan mesinnya ataupun karakter mesinnya itu benar-benar mirip kalau nggak bisa dibilang sama. Dan walaupun mobil ini itu punya kesamaan, tapi tetap punya ciri khas dari sebuah Scirocco. Jadi kalau misalnya Golf itu adalah mobil yang nyaman untuk sehari-hari, untuk harian pokoknya enak banget, suspensinya lembut, nyaman. Kalau mobil ini itu di bagian depan juga masih sama, jadi suspensi bagian depan itu masih empuk, tapi di bagian belakang itu termasuk keras bantingannya. Jadi kalau misalnya kita ketemu lubang ataupun polisi tidur, bagian depan itu masih bisa nerjemahin dengan baik, dengan nyaman. Tapi begitu pindah ke bagian belakang, bantingannya itu keras banget dan bisa kita notice sekuat itu juga. Apalagi kalau misalnya kita bawa barang-barang perintilan gitu ya, itu di bagian belakang itu akan berisik karena barang-barang itu akan ngebanting gitu. Nah, tapi dengan karakter seperti itu, mobil ini itu juga masih nyaman untuk buat harian, untuk kerja sehari-hari ataupun aktivitas lainnya. Mobil ini itu masih drivable banget. Jadi yang pertama karena kaki-kakinya itu masih belum stiff, masih belum rigid banget. Kedua, mesinnya itu masih pakai 1400 cc ya. Jadi balik lagi, walaupun mesin 1400 cc turbo, tapi kodratnya adalah mesin 1400 cc. Jadi kalau misalnya ada kalau misalnya kita nginjek gasnya, itu dia nggak terlalu reaktif banget ECU-nya, dan mesinnya juga ketika diinjak itu juga nggak terlalu narik banget. Jadi masih nyaman untuk sehari-hari. Untuk urusan praktikalitas, mobil ini itu juga bagus, dan menurut gua hampir nggak perlu ada komplain ya, atau gua mungkin nggak nemu bahkan. Jadi mobil ini tuh desainnya basisnya adalah dari Golf, sebuah medium hatchback yang di luar negeri juga setara sama Corolla. Ya kalau misalnya kita ngeliat Corolla itu kan mobil-mobil yang udah bukan mobil kecil lagi ya. Jadi di bagian dalam sini itu misalnya di baris kedua, legroomnya itu termasuk lega. Jadi kalau misalnya ada keluarga masuk atau teman duduk di belakang sini, itu kita nggak perlu ngorbanin posisi duduk di penumpang ataupun pengemudi di baris ke depan. Jadi posisi pengemudi kita itu akan tetap optimal. Kemudian di kedua, di bagian belakang, di bagian bagasi, ini juga bagasinya luas banget. Jadi kalau misalnya kita bisa masukin koper ukuran full size sama satu ukuran kabin. Jadi kalau misalnya kita mau pergi 2-3 hari ke yang agak jauh gitu, itu masih nggak masalah. Cuma mungkin untuk masukin koper agak sedikit ribet karena
bukaan ruang bagasinya itu termasuk tinggi. Jadi kalau bawa barang yang terlalu berat mungkin harus hati-hati sama bibir bagasinya. Nah, jadi karena mobil ini itu nggak punya tombol berkendara yang indikatif, jadi kalau misalnya kita mau nyetir yang lebih agresif lagi, lebih sporty lagi, itu kita harus ngerubah mode transmisi dari D ke S kayak gini. Dan ini itu cuma ngerubah karakter mesin aja sama transmisi, jadi lebih sigap lagi, perpindahan gear itu akan ada di RPM lebih tinggi, tapi nggak ngerubah suspensi karena mobil ini itu nggak punya adaptive dampers. Jadi hal yang berubah itu cuma bagian mesin dan suspensi, tapi untuk setir ini itu akan jadi sedikit lebih akurat lagi, cuma nggak terlalu terasa perbedaan signifikan di berat kemudinya. Jadi kalau misalnya kita belok, ini rasanya mobilnya itu tetap akurat, tapi ada sedikit hal yang mengganjal karena mobil ini itu setirnya ringan, jadi rasanya agak kurang agak kurang mantep aja gitu. Kalau kita belok, kita jadi agak sedikit ngira-ngira berpikir, walaupun sebenarnya kemudinya itu udah akurat. Dan karena mobil ini itu kaki-kakinya masih belum stiff, jadi masih ada sedikit rasa mengayunnya. Jadi kalau misalnya ini suspensinya mungkin lebih enak lagi, lebih stiff lagi, ini gua rasa handling mobil ini itu akan lebih sempurna lagi. Lalu kelemahan mobil ini itu apa sih? Yang pertama, dari perintilan dulu, mobil ini kalau misalnya kita mau ngerebahan atau naikin kursinya, itu kita harus muter tuas, bukan pakai tuas yang diangkat atau diturunin gini. Nah ini kalau nurunin mungkin masih gampang, tapi begitu naikin ini tuh keras banget dan ini bisa bikin tangan merah. Jadi kalau misalnya mau ngatur posisi berkendara di mobil ini itu ribet banget dan ya annoying kayaknya, nggak enakin gitu. Kemudian dari kaca, walaupun ini frameless, tapi gue rasa karet-karet di sini ini nggak presisi. Jadi kalau misalnya dari parkir terus kita buka kaca naikin lagi, kadang dia nggak bisa nutup sempurna dan itu akan naik turun berkali-kali. Jadi ini juga hal yang nyebelin. Kemudian dari sisi kualitas material interior, plastiknya ini kayak di mobil yang harga 200 jutaan ke bawah, dan menurut gue harusnya bisa lebih baik lagi. Nggak yang harus mewah, tapi seenggaknya plastiknya itu bagus lah. Kemudian keempat, ada beberapa bagian yang jadul. Jadi mobil ini belum pakai engine start-stop button, MID-nya masih monokrom, tapi ya udahlah. Kelima, dari sisi mechanical, mobil ini mekatroniknya itu udah ibarat kayak bom waktu. Mau gimana pun kita pakai, karena kondisi suhu di Indonesia yang panas, kondisi traffic yang stop and go, itu bisa suatu hari nanti nyebabin mekatroniknya rusak atau aus. Dan kalau misalnya kita nggak rajin servis di bengkel resmi, itu biaya penggantiannya besar. Kalau di bengkel resmi kita servis selalu di situ, itu mungkin masih dibantu sama Goodwill. Tapi kalau nggak, ya udah benar-benar udah ibarat kayak bom waktu. Siap-siap aja nyiapin duit untuk penggantian mekatroniknya. Nah, sebenarnya mobil ini worth untuk dimiliki nggak sih? Pertama kita coba lihat dari harganya dulu. Jadi mobil ini di Gias 2019 harganya 625 juta, tapi dapat diskon 80 juta, jadi harga akhirnya 545 juta. Untuk Sirocco yang standar itu harganya 500 juta bulat. Nah, dengan harga segitu, pertama kita dapat desain mobil yang stylish, sporty, agresif, bentuknya kayak coupe, 2 pintu, kacanya frameless. Nah, dari desain itu menurut gue udah oke banget. Kedua, dari sisi mesin, nggak cuma dapat mesin 1400 cc yang irit, tapi juga teknologinya canggih. Jadi ada turbocharger, ada superchargernya juga. Mesin-mesin kayak gitu sekarang itu udah jarang, dan bahkan VW keluaran terbaru pun belum tentu punya gitu. Biasanya mesin-mesin kayak gini cuma ada di mobil-mobil yang harganya miliaran ke atas. Ketiga, mobil ini itu transmisinya pakai dual clutch yang nggak cuma bisa irit, tapi juga bisa dibuat sporty driving. Jadi bisa diajak kalau misalnya mau nyetir yang lebih agresif. Kemudian keempat, mobil ini itu karena basisnya adalah Golf MK5, mobil yang di luar sana itu medium hatchback setara sama Colora, jadi praktikalitasnya itu bagus gitu. Jadi mobil ini itu nggak ada komplain dari sisi praktikalitas, dan bahkan mobil ini itu nggak cuma bisa dibuat dipakai di weekend juga, tapi benar-benar mobil yang nyaman untuk harian. Jadi mobil ini kalau misalnya kita beli itu tuh kita potensi makainya itu bisa lebih sering, dan akhirnya worth untuk dimiliki dengan keempat hal itu menurut gue.
Dengan harga segitu, mobil ini tuh bahkan hampir nggak punya pesaing. Oke, kita coba lihat ya. Mini Cooper 3 pintu, harganya itu di kisaran 765 jutaan. Itu bahkan mesin yang 1500 cc. Kemudian nggak jauh dari situ mungkin yang 2 pintu lagi ada Mazda MX-5. Tapi secara platform body design udah beda, mesinnya NA walaupun sama-sama handlingnya juga oke. Nah, jadi dari situ dengan harga retail 625 juta, mobil ini tuh aja saingannya udah hampir nggak ada. Apalagi ketika didiskon dengan harga 545 juta, makin nggak ada lagi pesaingnya. Dan gue akhirnya jadi berpikir gitu, sayang banget mobil ini itu didiskon ini dan dihentikan pengembangannya. Buat kita sebagai konsumen mungkin seneng gitu ya ngelihat ada mobil kayak gini, mobil yang desainnya oke, nyaman dibuat sehari-hari, mesinnya bertenaga tapi juga irit. Tapi buat pihak produsen tuh kayaknya mereka belum tentu juga ngasilin duit dari mobil-mobil seperti ini sekarang. Jadi ya gua rasa mungkin suatu hari nanti mobil ini bisa jadi future classic, terutama yang versi R. Jadi dengan akhiran itu gua undur diri. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi. Oh ya, tolong di like dan di subscribe juga karena nanti gua akan coba datang dengan video-video lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi, bye bye.